Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk hadir di acara penyuluhan hari ini. Nama saya Dika Trisha Putra dari Poltekkes Kemenkes Jambi. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai pemakaian obat tradisional yang aman dan efektif. Selain itu kita juga akan membahas bagaimana cara mengkombinasikan obat tradisional dengan obat modern tanpa menimbulkan efek samping atau interaksi yang berbahaya. Pertama, obat tradisional atau yang bisa kita kenal sebagai obat herbal adalah obat-obatan yang berasal dari bahan alami seperti tumbuh-tumbuhan, akar, daun, dan bahan alami lainnya. Di Indonesia, jamu adalah salah satu bentuk obat tradisional yang sangat populer. Contohnya jahe untuk mengatasi masuk angin, temulawak untuk kesehatan hati, dan kencur untuk mengobati batuk. Obat tradisional seringkali dianggap lebih aman dan lebih alami. Selain itu, harga yang lebih terjangkau dan mudah diakses menjadi alasan banyak orang yang memilihnya. Contohnya jahe yang bisa dengan mudah kita temukan di dapur, memiliki banyak manfaat untuk pencernaan dan peredaran darah. Kemudian lidah buaya juga dikenal bisa membantu menyembuhkan luka atau iritasi kulit. Namun kita harus ingat bahwa alami tidak selalu berarti aman. Banyak yang mengungkapkan jika obat itu berasal dari tumbuhan, pasti tidak akan ada efek samping. Nyatanya obat herbal juga bisa menyebabkan efek yang tidak diinginkan jika tidak digunakan dengan benar. Sebagai contoh, daun sirsak banyak dipercaya bisa membantu melawan kanker, tapi dosis yang berlebihan atau penggunaan yang tidak tepat justru bisa merusak hati dan ginjal. Satu hal penting yang sering diabaikan adalah interaksi antara obat tradisional dengan obat modern. Penggunaan kedua jenis obat ini bersamaan bisa menimbulkan masalah. Misalnya obat herbal seperti ginseng yang bisa meningkatkan energi juga bisa meningkatkan tekanan darah jika diminum bersamaan dengan obat hipertensi. Atau contoh lainnya, St. John's wort yang digunakan untuk mengatasi depresi ringan bisa menurunkan efektivitas beberapa obat seperti KB dan obat antidepresan lainnya. Banyak orang yang tidak sadar bahwa tidak semua obat tradisional cocok dikombinasikan dengan obat-obat modern. Maka sangat penting bagi bapak atau ibu untuk selalu konsultasi dengan dokter atau apoteker sebelum mengonsumsi obat herbal bersama obat modern. Dengan begitu kita bisa mencegah terjadinya interaksi obat yang berbahaya. Berikut beberapa tips agar bapak dan ibu bisa menggunakan obat herbal dengan aman dan efektif. Pertama, pastikan obat herbal memiliki izin dari BPOM. Produk yang terdaftar di BPOM sudah memiliki uji kelayakan dan keamanan. Kedua, ikuti dosis yang dianjurkan. Jangan berpikir bahwa karena obat herbal alami kita bisa mengonsumsinya dalam jumlah yang besar. Semua obat baik herbal maupun modern bisa berbahaya jika digunakan berlebihan. Dan ketiga, hindari penggunaan obat herbal dalam jangka panjang tanpa pengawasan dokter, terutama jika sedang mengonsumsi obat modern. Sebagai contoh, mari kita lihat kombinasi antara kunyit dan obat penurun asam lambung. Kunyit memang dikenal bagus untuk peradangan dan masalah pencernaan. Tapi jika dikonsumsi bersamaan dengan obat penurun asam lambung seperti omeprazol, kunyit bisa mengurangi efektivitas obat tersebut. Hal ini karena kunyit mempengaruhi cara tubuh menyerap obat. Pengetahuan tentang interaksi antara obat tradisional dan modern ini sangat penting, apalagi dengan semakin banyaknya orang yang beralih ke obat herbal. Jangan sampai niat kita untuk menjaga kesehatan malah berujung pada masalah kesehatan baru karena interaksi obat yang tidak terkontrol. Sekali lagi saya ingin mengingatkan bahwa obat tradisional bisa sangat bermanfaat jika digunakan dengan bijak. Pastikan bapak dan ibu selalu mengkonsultasikan penggunaannya, terutama jika sedang menjalani pengobatan modern. Ingat, mesti dialami, obat herbal juga memiliki efek samping dan interaksi dengan obat lainnya. Itu saja materi yang saya dapat sampaikan. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya. Silakan, Akil. Izin bertanya, apakah benar daun sirsak bisa membantu mengobati kanker? Terima kasih. Baiklah, Akil. Daun sirsak memang sering disebut memiliki potensi untuk melawan kanker. Tetapi penelitian ilmiahnya masih sangat terbatas dan belum ada bukti yang kuat yang mengandung klaim tersebut. Selain itu, jika digunakan sembarangan, daun sirsak bisa merusak organ seperti hati dan ginjal. Jadi selalu konsultasikan penggunaan daun sirsak atau obat herbal lainnya dengan dokter. Puasa
akan disampaikan. Apakah teman juga saya juga, apakah aman jika saya juga minum obat hipertensi? Baiklah. Ginseng dikenal bisa meningkatkan energi, tapi ada beberapa studi yang menunjukkan bahwa ginseng dapat meningkatkan tekanan darah. Jadi jika Bapak sedang mengkonsumsi obat hipertensi, sebaiknya konsultasikan dulu dengan dokter sebelum melanjutkan penggunaan ginseng. Apakah puas, Pak Wendy? Baiklah, puas. Apakah ada lagi? Tidak ada. Baiklah. Demikian penyuluhan kita hari ini. Semoga informasi yang saya sampaikan dapat membantu Bapak dan Ibu memahami cara yang benar dalam menggunakan obat tradisional dan mengombinasikannya dengan obat modern secara aman. Jangan ragu untuk selalu berkonsultasi dengan tenaga kesehatan sebelum memulai pengobatan. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga kita semua selalu sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.